singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Jadi, UMKM itu adalah usaha yang dikelola oleh perorangan dan keluarga. Biasanya, UMKM sendiri mempunyai modal yang kecil dan karyawan yang sedikit. Contohnya, laundry, toko kelontong, warung makan, atau bisnis online rumahan. Dari data UMKM yang ada di Indonesia, tahun 2024 sampai 2025, jumlah UMKM yang ada di Indonesia sekitar 65 juta unit usaha. Dan sekitar 25 juta unit usaha sudah go digital alias jualan lewat platform online. UMKM sendiri memiliki peran penting karena UMKM berperan besar dalam ekonomi di Indonesia. UMKM menyerap banyak tenaga kerja, mendorong ekonomi daerah, melestarikan produk lokal, dan menjadi penopang ekonomi nasional, terutama saat krisis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro modalnya itu kurang dari 50 juta dan omsetnya itu kurang dari 300 juta per tahun. Usaha kecil modalnya itu 50 juta sampai 500 juta dan omsetnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Lalu usaha menengah modalnya itu 500 juta sampai 10 miliar, omsetnya itu 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Tapi di balik itu, UMKM sendiri memiliki banyak hambatan seperti keterbatasan modal dan sulitnya akses pembiayaan, rendahnya kemampuan digital dan manajerial, serta persaingan yang ketat dengan produk impor. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki izin usaha resmi dan kurang mendapat pelatihan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk mengatasi hambatan UMKM itu bisa dengan akses modal yang mudah melalui program KUR dan juga pelatihan digitalisasi serta manajerial dan juga penyederhanaan perizinan usaha. UMKM juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar, menonjolkan keunikan dari produk lokal, serta terus berinovasi dalam pelatihan serta proses pengembangan bisnis untuk terus berkembang dan juga bersaing. Melalui upaya ini, UMKM diharapkan dapat semakin kuat dan berdaya saing, yang akan dibahas lebih lanjut lewat wawancara dengan narasumber yang bertema perencanaan usaha untuk menggali informasi mengenai strategi bisnis dan juga kiat sukses dalam usaha berkelanjutan. Assalamualaikum, halo sahabat Paper Taskers. Selamat datang di sesi wawancara yang inspiratif kali ini bersama saya Aurel Dan saya Siti. Nah, di sini kita memilih salah satu contoh UMKM yang cukup menarik nih, namanya Donut Zain. Nah, Donut Zain ini adalah sebuah usaha perumahan yang menjual donat dengan berbagai macam rasa dan juga strategi pemasaran yang kreatif. Dan juga hari ini kita berkesempatan nih untuk berbincang langsung kepada pemilik dari Donut Zain. Bapak boleh diperkenalkan, Bapak namanya siapa? Ya, nama saya Dinar Saiful Islam. Biasa dipanggil Dinar. Baik Bapak. Baik Bapak Dinar, bisa diperkenalkan sedikit apa sih itu Donut Zain? Bagaimana awal mula usaha ini dapat berdiri? Ya. Jadi awal mula usaha donat ini itu awalnya dari ketidaksengajaan ya. Jadi sebelumnya itu kita usahanya bukan ini, tapi usaha di bagian percetakan kaos. Cuma qadarullah waktu itu lagi pandemi dan sektor itu lagi anjlok banget, sehingga kita sebenarnya iseng-iseng aja awalnya pakai tepung bansos. Kita coba olah jadi donat dan ternyata enak. Akhirnya kita kembangkan. Seperti itu awalnya. Wah, menarik sekali ya Pak. Lalu mengapa sih Bapak memilih usaha ini dibandingkan dengan jenis makanan yang lain? Apakah ada alasan khusus nih di balik pemilihan produk ini? Ya, kalau saya riset, donat itu masuk di komoditi teratas di Indonesia ya. Jadi yang nggak ada pasang surutnya. Jadi donat itu adalah makanan yang familiar, semua orang tahu
dan nggak perlu kita effort untuk ngejelasinnya lagi, sama kayak teh lah ya, kayak minuman es teh. Karena saya riset komoditi paling atas itu yang pertama aneka nasi, yang kedua juga aneka ayam, kemudian yang ketiga aneka kue, dan kuenya itu adalah donat. Jadi nggak ada kayak misalkan kayak contohnya kayak apa ya, alpukat kocok atau makanan-makanan viral itu udon apa segala macam, itu kan lagi naik-naik, nanti kalau udah selesai fasenya itu bisa turun lagi. Tapi kalau donat itu flat. Iya, benar. Baik Bapak, kalau boleh tahu, bagaimana sih proses perencanaan usaha Donut Zen ini dilakukan sejak awal? Apakah ada analisis dasar atau perhitungan modal yang dilakukan? Kalau untuk analisis apa tadi, data sama perhitungan modal? Iya. Oh enggak, kalau kita mengalir aja sih dari kecil. Nanti ketika kita butuh untuk ekspansi, maka kita bergerak untuk ekspansi bertahap satu-satu gitu kan. Jadi dari satu lapak, ketika sudah stabil nambah 2 lapak, stabil nambah 3 lapak, stabil nambah 4 lapak, dan begitu seterusnya sampai sekarang tuh udah ada sekitar 30 lapak kurang lebih. Baik Bapak, di sini saya izin bertanya, bagaimana Donut Zen ini mengelola keuangan dan produksi agar tetap stabil nih, terutama di tengah persaingan usaha kuliner yang cukup ketat. Mengelola keuangan, substansinya apa? Keuangan dan produksi supaya bisa tetap stabil gitu. Oh, yang pertama kalau untuk produksi kita tetap jaga kualitas yang terbaik ya. Untuk produksi jaga kualitas terbaik, kemudian juga kita koordinasi juga di jadi antar pedagang itu kita terintegrasi, ada grup WhatsApp-nya gitu. Jadi kita kerjasama tim supaya gimana caranya nih donat bisa habis di waktu zuhur atau di siang hari gitu. Kalau untuk keuangan ya memang kita mengalokasikan keuangan itu memang untuk pengembangan usaha yang kita maksimalkan supaya bisa menambah aset, kemudian juga bisa menambah karyawan baru supaya usaha ini bisa makin bermanfaat buat banyak orang gitu Pak. Baik Bapak, kalau dalam hal promosi, bagaimana sih cara Donut Zen ini memasarkan produknya? Apakah lebih fokus kepada penjualan langsung atau juga memanfaatkan media digital? Ya, kalau untuk penjualan kita semuanya offline ya, penjualan langsung, kita nggak naruh di Shopee Food, GoFood karena emang nggak kepegang gitu. Dan juga kita ini fresh everyday, jadi donatnya hari ini kita jual hari ini. Namun untuk pemasarannya itu kita tetap pakai media sosial ya, Instagram, TikTok, semuanya kita kontenin semuanya. Dan juga kita informasikan bahwa lapak kita ada di sana, di sini, ada di berbagai tempat gitu, supaya teman-teman atau viewersnya yang lihat, ya kan, followers yang lihat tahu ada di mana aja donatnya gitu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan UMKM ini dan bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau tantangan terbesar, sebenarnya tantangan itu pasti ada ya. Tapi kalau untuk yang terbesar karena memang keadaan ekonomi kita tuh lagi lesu banget. Bukan cuma kita doang, tapi hampir semua pedagang juga lagi susah juga dagang sekarang. Itu mungkin tantangannya. Tapi ya tetap kita nggak putus asa, kita tetap berinovasi, tetap kita berekspansi, nyari solusi dari semua permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya kayak kita terus nambah lapak supaya angka produksi kita nggak menurun gitu. Jadi kita merekrut orang-orang yang butuh kerja dan untuk dagang di mana gitu kan, biar ada tambahan lapak supaya produksi kita nggak nurun gitu. Itu salah satu solusinya gitu. Baik Bapak, yang terakhir, apakah ada harapan ke depan bagi Donut Zen ini agar bisa terus berkembang? Kalau untuk harapannya, kita berharap ya Donut Zen ini bisa ngebawa berkah buat teman-teman yang kerja di dalamnya. Kemudian juga bisa terus ekspansi ke berbagai wilayah, karena memang kita di konten-konten kita di Instagram, di TikTok itu banyak banget yang pengen gabung tapi kondisinya jaraknya jauh gitu ya. Tapi jaraknya jauh, dia tinggal di Depok, dia tinggal di Tangerang. Nah, harapannya insya Allah kita bertahap kita akan buka di berbagai wilayah secara bertahap supaya Donut Zen ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, baik Bapak, terima kasih banyak atas Ya. waktunya dan juga cerita inspirasinya nih tentang Donut Zen. Nah, semoga Donut Zen ini terus sukses dan bisa menjadi panutan nih bagi pelaku UMKM lainnya. Betul banget, semoga wawancara kali ini bisa memberi inspirasi bagi teman-teman starters untuk berani memulai usaha dan mengelolanya dengan baik.
Nah, baik dari tim Perfect Tasker, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Yummy!